Cerita dimulai dari zaman dulu, di mana Inggris dulu dikuasai Raja Uther Pendragon. Tapi setelah raja meninggal tanpa pewaris, kerajaan hancur karena perang. Merlin datang dengan membawa pedang Excalibur yang bisa menghentikan perang. Hanya pewaris sah yang bisa pakai pedang itu. Akhirnya Arthur, pewaris Raja Uther, bisa cabut pedang Excalibur dan jadi raja hebat yang bisa ubah musuh jadi sekutu. Tapi Arthur punya musuh besar. Dia adalah saudara tirinya, Morgana. Morgana pengen banget dapetin pedang Excalibur dan gak ragu pakai segala cara buat dapetin. Untungnya, Arthur berhasil ngalahin Morgana dan ngikat dia ke dalam perut bumi. Berlanjut ke zaman sekarang, Alex berangkat ke sekolah dan dapat pesan dari Bedes yang bilang kalau dia lagi bahaya. Alex buru-buru lari nyari Bedes, dan pas mereka bertemu, ada baku hantam sama dua orang yang nyerang Bedes. Akibatnya, mereka dihukum sama kepala sekolah. Ternyata dua orang yang nyerang Bedes itu Lunch dan Kay. Malamnya, Bedes yang udah diselamatkan Alex janji bakal setia. Tapi Bedes juga nyoba hibur Alex yang lagi kesal dengan trik sulapnya. Keesokan harinya, Alex pulang dari sekolah dan tiba-tiba Lunch dan Kay ngejar dia. Alex lari kenceng buat menghindari mereka, dan tanpa sengaja masuk ke tempat yang asing. Lunch dan Kay berhasil nemuin dia. Alex jatuh, dan pas bangun, dia nemuin pedang Excalibur. Secara spontan, Alex cabut pedang itu dan bawa pulang. Sementara itu, Morgana udah jadi kuat karena pemegang pedang Excalibur udah lama hilang. Morgana tahu pedang itu udah ada di tangan orang lain. Jadi dia lacak keberadaan pedang dengan kekuatannya. Alex dan Bedes coba nyari info tentang pedang itu di Google. Dan ternyata itu pedang Excalibur peninggalan Arthur, putra Tintagel. Alex lalu ingat sama buku dari ayahnya. Jadi dia ambil buku itu di loteng. Ternyata Tintagel itu pulau tempat lahirnya Raja Arthur. Alex lalu kasih julukan ke Bedes, Tuan Bedes Super. Keesokan harinya, Merlin si penyihir muncul dan menyihir orang-orang di kota untuk mencari Alex. Dia juga berubah jadi burung dan menyamar jadi salah seorang murid di sekolah Alex. Saat pelajaran di kelas, Pak Guru menjelaskan tentang gerhana matahari yang akan terjadi 4 hari lagi. Merlin terlihat sangat panik. Saat jam istirahat, ia memberitahu Alex sebagai penerus Raja Arthur Tintagel. Ia harus mengalahkan seorang penyihir jahat bernama Morgana. Mendengar hal itu Alex merasa takut dan berniat untuk mengembalikan pedang Excalibur ke Pulau Tintagel. Di malam harinya saat Alex tidur, ia terbangun karena mendengar suara. Ternyata itu adalah monster utusan Morgana. Alex lalu berlari membangunkan ibunya, tapi ternyata ibunya nggak ada di kamar. Alex yang ketakutan lalu mengambil Excalibur dan melawan monster itu. Namun karena Alex belum punya pengalaman berpedang, ia sangat kewalahan menghadapi monster itu. Beruntung datang Merlin yang membantu. Merlin lalu meminta Alex untuk menemuinya di sebuah kedai besok pagi. Di dalam tanah Morgana sangat marah karena ia tahu bahwa Merlin si penyihir telah membantu Alex. Akhirnya ia pun membangunkan pasukan monsternya. Keesokan harinya, Alex menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Namun tentu saja ibunya tidak percaya. Alex kemudian bersama Bedes menemui Merlin. Di situ Merlin menjelaskan bahwa karena sekarang pedang Excalibur menemukan pemilik barunya, setiap setelah matahari terbenam Morgana akan mengirim monster-monsternya untuk merebut pedang tersebut. Alex merasa muak dengan semua ini. Ia lalu mengembalikan pedang Excalibur kepada Merlin.
Lalu Merlin menunjukkan simulasi dunia yang hancur jika Alex sebagai penerus Raja Arthur tidak mau mengalahkan Morgana. Lalu Alex mengajak Bedes ke tempat di mana ia menemukan pedang tersebut. Setelah mendapat petunjuk, Alex dan Bedes memutuskan untuk pergi ke Pulau Tintagel agar bisa menemukan pintu menuju alam bawah tanah. Lance dan Kay tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa mereka pengen pinjem pedang. Alex biarin mereka cabut pedang. Tapi pedang itu nyala, tanda bahwa monster Morgana akan datang. Alex lalu mencabut pedang itu dan memberi Lance dan Kay sumpah kesatria. Namun setelah itu Lance mengkhianati sumpahnya dan merebut pedang itu dari Alex. Benar saja tiba-tiba di belakang mereka muncul monster utusan Morgana. Setelah itu, Alex cerita ke Bedes tentang apa yang baru aja terjadi. Mereka sadar kalau mereka ditakdirkan jadi sekutu untuk melawan Morgana. Lance dan Kay ternyata merencanakan sesuatu buat rebut pedang Excalibur. Keesokan harinya, Merlin bantu mereka ke Pulau Tintagel. Merlin kasih tahu 3 kode kesatria. Pertama, hormati orang yang dicintai. Kedua, nggak boleh nakal. Ketiga, jujur di setiap saat. Mereka lanjut perjalanan pakai jalan pintas buat kesatria. Di tempat baru, Merlin latih mereka bertarung dengan menyihir pohon menjadi musuh untuk mereka lawan. Namun dari dalam tangan Morgana berubah pohon jadi jahat dan nyerang mereka. Merlin lalu menolong mereka. Siapa sangka ternyata Lance mencuri pedang itu. Alex dan Bedes lalu mengejar Lance. Karena saling berebut, terjadilah sebuah pertikaian di antara Lance dan Alex yang membuat pedang tersebut jadi patah. Setelah itu Alex melihat buku miliknya. Di situ tertulis bahwa ada makhluk penjaga danau bernama Lady of Lake bisa memperbaiki pedang Excalibur. Benar saja pedang itu pun menjadi utuh kembali dan membuat mereka saling bersatu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan beberapa orang berkuda. Akhirnya orang-orang itu menunjukkan jalan kepada mereka. Namun setelah matahari terbenam, tiba-tiba orang-orang itu menghilang. Dan para monster Morgana pun sudah mulai bermunculan dan mengejar mereka. Mereka mulai kompak, jaga satu sama lain. Dan Alex pimpin mereka lompat ke jurang buat selamat dari monster. Mereka tiba di Pulau Tintagel, istirahat, dan Alex tancapin pedang Excalibur di batu. Alex pergi ketemu bibinya, tapi ia malah dapat info mengejutkan. Mendiang ayahnya ternyata adalah seorang pemabuk berat. Alex yang kecewa membuang buku pemberian ayahnya itu. Bedes lalu menghibur Alex dengan trik sulapnya. Mereka semua menyemangati Alex untuk tidak berputus asa. Merlin lalu datang dan menjelaskan bahwa pedang Excalibur tidak memilih pemiliknya berdasarkan keturunan. Tapi pedang Excalibur memilih seseorang yang punya hati yang jernih dan pikiran yang bersih. Alex lalu mulai semangat dan berniat untuk mengalahkan Morgana di dalam kastilnya. Alex lalu menyusun rencana. Dia menyuruh Lan dan Kay menyiapkan kuda sedangkan dengan sihirnya Bedes menggandakan uang untuk membeli perlengkapan.
Mereka datangi kastil Morgana dengan pintu teleportasi dari Merlin. Pas di depan gerbang, pedang Excalibur menyala yang menandakan kastil itu ada di bawah tanah. Di dalam sana akar-akar itu menyerang mereka, hingga membuat Lan, Bedes, dan Kay tertangkap. Setelah itu Morgana menampakkan dirinya di hadapan Alex. Dia berubah menjadi monster menyeramkan dan menyerang Alex dengan semburan apinya. Alex yang cerdik berhasil menipu Morgana dan berhasil menusuk Morgana dengan pedang Excalibur. Setelah itu mereka segera keluar dari kastil Morgana, karena tempat itu akan segera runtuh. Setelah keluar Alex memanggil Lady of Lake, dan memberikan pedang itu kepadanya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Tapi siapa sangka, keesokan harinya Merlin mendatangi Alex dan mengatakan bahwa sebenarnya Morgana belum terbunuh. Alex ternyata hanya melukainya saja. Dan sekarang Morgana murka dan akan mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh Alex. Di situ Alex juga sadar kalau ia sudah melanggar kode kesatria pertama, yaitu hormati yang tercinta. Ia lalu meminta maaf kepada ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Setelah itu, ia menunjukkan pedang Excalibur kepada ibunya dengan memanggil Lady of Lake dari dalam betap. Alex dan teman-teman lalu menyusun strategi untuk melawan pasukan Morgana. Mereka berencana mengumpulkan pasukan dari teman-teman sekolah mereka. Di sekolah mereka bersiap untuk mengalahkan Morgana. Dengan perlengkapan perang yang digandakan oleh Merlin dan Bedes. Setelah menyiapkan semuanya, mereka melakukan latihan bersama. Di situ Merlin menjelaskan kepada Alex bahwa cara mengalahkan Morgana adalah membunuhnya di saat gerhana matahari sedang terjadi. Beberapa saat kemudian gerhana pun terjadi. Saat kegelapan menyelimuti bumi, para monster Morgana muncul dan menyerang para kesatria. Terjadilah pertempuran dahsyat di tempat itu. Morgana tiba-tiba muncul di belakang Merlin dan menyerangnya. Setelah Alex datang tiba-tiba Morgana berubah menjadi monster mengerikan. Melihat hal itu, Alex lalu memancing Morgana agar mengikutinya. Setelah itu Bedes dan Kay berhasil mengikat leher Morgana dengan tali. Morgana berhasil menyembur Merlin dengan nafas apinya. Alex yang melihat Merlin terluka lalu memberinya sebuah ramuan, dan membuat Merlin kembali berenergi. Merlin lalu membuka portal untuk memenjarakan Morgana dan Alex berhasil memenggal kepala Morgana. Karena Morgana telah dikalahkan, semua monster Morgana pun lenyap. Keesokan harinya Merlin menjelaskan bahwa ia telah memberikan Bedes sedikit kekuatan untuk bisa menggandakan benda. Ia juga memberi sebuah buku tentang kisah mereka. Alex lalu memberikan pedang Excalibur kepada Lady on Lake.